wabarakatuh. Nama saya Diot Sariseldi dengan NIM 2010641021. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara dari memandikan jenazah itu sendiri. Yang pertama, kita semua manusia pasti pasti akan datang yang namanya dengan hari akhir atau hari kematian kita, setiap manusia. Jadi gimana cara merawat jenazah yang benar dan baik sehingga sah saat dikuburkan. Yang pertama, di sini saya mendengarkan dari ceramah Pak Ustadz tentang cara merawat jenazah itu sendiri. Yang pertama, kita menyiapkan air dicampur dengan kapur barus. Yang kedua, kita menyiapkan air basah, air biasa. Yang ketiga, air dengan dicampur dengan bunga bidadara itu. Gimana khasiatnya bunga bidadara itu? Kenapa kok harus bidadara? Bidadara itu terdapat khasiat yang memiliki khasiat untuk menghilangkan bakteri biasanya pada mayat tersebut atau jenazah, yang biasanya jika jenazah didiamkan selama 3 jam biasanya itu udah ada lalatnya, makanya harus dibersihkan. Yang kemudian, jika pertama, jika kita hendak memandikan jenazah, ahlinya niat itu hanya cuman bismillah doang. Jadi gitu, tanpa niat yang terlalu pekat atau terlalu repot. Biasanya hanya diucapkan bismillah, tanpa doa pun tidak apa-apa. Yang penting kan kita niat memandikan jenazah dengan ikhlas. Kemudian yang pertama, jika memandikan jenazah itu mengguyurnya dari kanan dulu, seperti kita wudhu. Kemudian urutannya yaitu yang pertama adalah baca bismillah dulu, ngomong bismillah dulu lah. Kemudian yang pertama bersihkan gigi, kemudian lubang hidung, lubang telinga, kemudian lubang ketiak, celah atau tangan, rambut, kemudian tekan perutnya hingga keluar kotorannya semua. Kenapa kok harus ditekan? Ditekannya tuh harus pelan-pelan, karena sakitnya jenazah itu ketika disentuh kulitnya itu akan seperti jenazahnya itu terasa seperti disayat 1000 kali. Kenapa kita nggak tahu? Karena jenazah itu nggak bisa ngomong, katanya Pak Ustadz. Kalau bisa ngomong ya takut, nakutin lah itu. Semua itu dilakukan sebanyak 3 kali atau 1 kali, yang penting ganjil. Hanya 1 kali aja nggak apa-apa, kalau bila kurang ya 3 kali dilakukan ganjil nggak apa-apa. Dan itu harus merata seluruh tubuh, badan seluruhnya wajib terkena air, wajib terkena air itu. Kemudian kuku itu dianjurkan wajib dipotong. Kenapa wajib dipotong? Karena agar bersih
gitu. Tapi kadang-kadang masyarakat itu nggak motong kukunya, soalnya katanya kukunya bisa jadi kunang-kunang. Nggak mungkin lah kayak gitu. Kunang-kunangan juga makhluk ciptaan Allah, bukan makhluk ciptaan mayat. Itu dari kukunya itu nggak mungkin lah kayak gitu. Kemudian caranya menggotong itu bila perlu tuh hanya orang tiga, cukup orang tiga. Yang pertama dari kepala, kemudian yang paling berat ini yang tengah, bagian punggung itu diangkat, terus kemudian kaki. Jadi hanya orang tiga. Kalau kebanyakan orang yang ada tambah repot, tambah susah, tambah berat nanti gitu caranya. Terus dari cara menata kain kafannya jenazah. Menatanya itu ada dijajar 5 ikat kain kafan, talinya itu. Yang pertama ada di kepala, kemudian ada di leher, kemudian di bagian tubuh dada, di bagian perut, bawahnya dada, perut itu. Dan jenazah wajib seperti orang sholat menutup kedua tangannya ini, menutup itu wajib. Kemudian ditali, tangannya ditali dulu, kemudian ditali di bagian di bagian kaki itu, di bawahnya, di penutupnya kaki, jadi di bawahnya telapak. Jadi seperti permen yang itu, permen yang dibungkus dua itu. Jadi kepala, di atasnya kepala, sama di bawahnya kaki, jadi kayak gitu tuh ditali. Kemudian talinya itu ditali pita, tali paten atau pita ya, aslinya tali paten sih. Kemudian yang kedua, terus cara menata kain. Menata kainnya itu jika 3 lapis. Yang pertama di tengah, di kanan, dan di kiri, 3 lapis. Jadi kayak biar rada lebar gitu. Dan kemudian jika cowok itu hanya dibungkusnya 3 lapis saja. Jadi setelah 3 lapis itu langsung dibungkus bisa. Beda sama perempuan. Kalau perempuan itu yang pertama 3 lapis itu, kemudian ditambah kain basahan, kemudian kain celana dalam, yang kemudian kerudung, terus kain ini kurung dari kain kafan. Jadi kayak kain itu di tengahnya dibolongin gitu, jadi nanti dikelukupin gitu. Terus terakhir yang memasang kapas ya. Memasang kapas itu aslinya nggak wajib, nggak ada sih di dalam hadis itu, nggak ada. Cuman biasanya hanya biar biar kebanyakan orang lah kayak itu memasang kapas itu di mata, di 9 lubang kehidupan, di mata 2, hidung 2, mulut, telinga kanan kiri, kemudian di dubur, dan yang terakhir di alat kelamin itu. Begitulah penjelasan saya. Berikut dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.